Beberapa waktu lalu, si Mulyono mengadakan kunjungan ke Bank Sampah Banjarnegara. Ih, Mulyono, lu kok cerdas banget sih? Ngerasa diri lu sampah, akhirnya lu mengunjungi temen-temen lu para sampah deh. Ups, sorry nih. Tapi menurut gua dalam kunjungan itu tuh ada yang lebay dan didramatisir banget. Bayangin untuk ngunjungin sampah, si Mulyono sampai membutuhkan pengawalan 191 anggota kepolisian. Wow, luar biadab. Udah kayak ada huru-hara aja pengawalan sebanyak itu. Tapi menurut gue sih wajar banget sih kalau si Mulyono ini dikawal sampai sebanyak itu. Karena si Mulyono ini sebenarnya aware gitu loh, ke rakyat Indonesia itu sebagian besar udah gak suka sama dia. Rakyat Indonesia sebagian besar udah benci sama dia. Rakyat Indonesia sebagian besar udah aware dengan semua sepak terjang busuk dan licik Mulyono selama ini. Alhasil si Mulyono itu punya ketakutan sendiri. Jadi begini, sampai membutuhkan pengawalan sebanyak itu. Aduh Mulyono, kasihan banget sih gitu ya. Hidup lu sekarang jadi gak tenang ya. Itulah hasil dari playing victim yang dia mainkan selama ini. Hidup dia jadi gak tenang kan? Bukan begitu, Fulgoso. Oh iya, gue juga mau nanya nih ya. Itu untuk bayar para pengawal anggota kepolisian itu dana dari mana ya kira-kira? Apakah uang pribadi si Mulyono atau uang negara? Ya gue sih nggak tahu. Tapi jika sampai ternyata ini adalah uang negara, benar-benar keterlaluan negara. Karena masa iya sih harus membiayai pengawalan mantan presiden sebesar itu? Karena setahu gue memang presiden itu, mantan presiden itu punya hak ya untuk dikawal, tapi nggak sebanyak itu juga. Gue bener-bener nggak habis pikir ya. Bangsa ini tuh lebay banget sih, apalagi pemerintahannya. Kayak contoh kemarin tuh waktu menggeledah rumahnya Pak Hasto, udah kayak ngegeledah teroris aja ya dong, dengan polisinya itu senjata lengkap, puluhan polisi gitu ya, belasan penyidik. Itu kan lebay banget. Nah sama nih dengan si Mulyono, aduh lebay banget dia lu pada, aduh gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue sekarang ini sebenarnya, Presiden Indonesia ini siapa ya? Pak Prabowo Subianto kah atau si Mulyono? Karena kok gue melihat saat ini Indonesia ini kayak punya dua pemimpin, kayak ada matahari kembar gitu ya. Secara raga presiden ya Pak Prabowo Subianto, tetapi secara jiwa kayak si Mulyono. Kenapa gue bisa berasumsi ada dua matahari kembar? Karena ya seperti ini realitanya. Si Mulyono masih tetap sibuk gitu loh, kayak berusaha menenggelamkan nama besar Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Jujur ya, gue secara pribadi sih kasihan kepada Pak Prabowo-nya sendiri, karena akhirnya banyak asumsi-asumsi liar dari para netizen, dari masyarakat, bahwa Prabowo ini nggak bisa kerja, Pak Prabowo ini hanya bonekanya Mulyono dan macem-macem. Please ya, untuk Pak Prabowo Subianto yang terhormat, bersikap tegaslah dalam menyikapi semua ini, biar nama baik Bapak sebagai presiden ini tetap terjaga. Jangan karena ulah si Mulyono akhirnya nama Bapak jelek sendiri. Itu sih saran saya ya Pak Prabowo. Biar gimana pun saya tetap harus menghargai Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan buat lu Mulyono, kasihan banget ya hidup lu belum bisa move on, masih aja halu jadi presiden, sampai akhirnya lu masih aja sibuk main plecidenan. Setahu gue nih, mantan presiden sebelumnya itu ketika selesai masa jabatannya, mereka itu benar-benar menikmati kehidupan mereka dengan berkumpul, bermain dengan keluarga, kerabat, anak cucu. Ya seperti itu. Tapi kalau si Mulyono ini kelihatan banget ya, masih terus aja gitu loh, ngadain kunjungan sana, nemuin ini, nemuin itu. Aduh, kesian banget deh ya. Ya gue maklum sih ya, karena kan dulu kehidupan si Mulyono seperti apa dan bagaimana. Mungkin ketika dia jadi presiden akhirnya jet lag, dan ketika selesai jabatan presidennya dia gak bisa move on. Alhasil seperti itu. Bukan begitu Fulgoso Mulyono?
Sampah mak lampir ngoceh-ngoceh lagi karena kehabisan obat. Ya, inilah salah satu sampah 16% rakyat Indonesia yang hidupnya selalu sibuk mengurusi orang lain, menilai orang lain, tapi lupa menilai diri sendiri. Itulah orang-orang munafik, ya. Tidak ada gunanya untuk bangsa dan negara, tapi merasa paling guna dan paling berjasa. Itulah peliharaan mak lampir, pendukung Ganjar 16%, yang tidak akan pernah waras karena kebencian sakit hati terhadap keluarga Pak Jokowi. Ya. Ini orang-orang munafik, hidupnya tidak pernah berguna bagi orang lain, bahkan dirinya sendiri, apalagi buat bangsa dan negara. Mimpi, ya. Kalau kehabisan obat, telat obat begini, ngoceh ngalor ngidul, seakan-akan dia paling berjasa mengomentari pemimpin bangsa yang dicintai rakyat Indonesia. 75% rakyat Indonesia mencintainya. Ya. Terus dirimu lupa ngajar dan lupa introspeksi, tapi merasa sok. Kamu bisa apa dan pernah berguna untuk apa untuk bangsa dan negara selain sampah? Sampah teriak sampah, maling teriak maling. Itulah ciri khas peliharaan lampir. Ya, pokoknya rakyat Indonesia 58% jangan percaya omongan-omongan sampah-sampah yang tidak berguna. Ya, anggap saja manusia-manusia yang lepas karena kehabisan obat. Salam Indonesia Maju. Prabowo Gibran, Jokowi Gibran, jos. Orang yang semakin sakit hati, semoga segera disampurna mereka untuk pindah alam biar tenang dalam dunianya nanti. Salam. Oke. Kelihatan banget kan, bencinya kelihatan banget. Aura mukanya gelap. Ucapan-ucapannya gelap. Dan satu lagi, pede banget mengatasnamakan rakyat ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah sangat benci kepada Mulyono. Statistik dari mana itu? Statistik dari mana? Dari pikiran Anda? Dari imajinasi Anda? Atau dari mana? Siapa yang mensurveinya? Gak bisa dipertanggungjawabkan tuh ucapan. Bahwa kemudian pendukung Pak Ganjar kemarin banyak yang marah masih kepada Pak Jokowi, iya. Bahwa pendukung Anies Rashid Baswedan kemarin masih ada yang marah kepada Pak Jokowi, iya. Tetapi nggak banyak lah saya kira. Kalau dibandingkan dengan yang suka kepada Pak Jokowi, masih banyak yang suka. Meskipun saya pun ngomong tanpa ada statistik. Ente kan ngomong tanpa data, saya juga ngomong tanpa data. Ente kan hasil imajinasi ente, saya juga hasil imajinasi saya. Boleh dong. Boleh dong. Kan Anda juga ngomongnya tak punya data, tak pakai statistik, tak pakai survei. Saya juga sama. Menurut saya, masyarakat Indonesia masih banyak, bahkan lebih banyak yang mencintai Jokowi daripada yang membenci. Yang membenci itu kemarin yang kalah. Makanya karena masih belum terima sampai sekarang, mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, emosi-emosi. Gusti Nu Maha Suci. Begitu ya Ibu ya. Percuma Anda hinakan, Anda rendahkan, kalau faktanya Mulyono. Nah, gitu. Nggak bisa orang mulia dihinakan. Anda sendiri kan mengatakan Mulyono, orang mulia, tak bisa dihinakan dengan narasi seburuk dan sebusuk apapun. Dan diksinya Anda, kunjungan kerja atau apa, iya kan, kunjungan apa bahasanya itu? Jangan kunjungan dong, melihat main ke tambak, boleh dong main. Jadi yang salah itu ente memakai diksi kunjungan, ya. Kalau urusan pengawalan mantan presiden ya wajar dikawal. Begitu saudara ya. Wah ente mah iri nu jelas mah.
kelihatan dari raut mukanya, dari mimik mukanya, dari diksi kalimatnya. Aura kebenciannya kuat banget, Ibu.